Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari kerja profesi saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Mitra Guna Berkah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Panglima Polim 1. Saya Dia Reviana dengan NIM 202002136 dari Prodi Manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan latar belakang. Kegiatan utama seorang mahasiswa adalah menempuh pendidikan dengan cara belajar. Belajar sendiri dapat menunjang masa perkuliahan, menjadikan belajar sebagai landasan utama bagi mahasiswa dengan mendapatkan ilmu serta teori dasar untuk praktik kerja secara langsung yang telah diajarkan oleh dosen di masa perkuliahan. Hal ini berguna bagi mahasiswa sebagai acuan saat melakukan praktik kerja secara langsung. Berikutnya adalah tempat kerja profesi dan pelaksanaan kerja profesi itu sendiri. Praktikan melaksanakan kerja profesi di PT Bank Syariah Indonesia, KCP Jakarta Panglima Polim 1, dan ditempatkan di bagian Consumer Financing Eksekutif. Berikut adalah data tempat pelaksanaan praktik yang dilakukan oleh praktikan. Praktikan melakukan kerja profesi di kantor KCP Jakarta Panglima Polim 1 yang merupakan kantor cabang. Lokasi kegiatan kerja profesi ini beralamatkan di Jalan Panglima Polim, RT 2 RW 1, Pulau, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Pelaksanaan kerja profesi dilakukan dengan mahasiswa mengajukan surat keterangan dan melaksanakan kerja profesi dari tanggal 12 Juni sampai 1 September 2023. Praktik waktu pelaksanaan kerja profesi diatur dengan penyesuaian sebagaimana mestinya, yaitu 5 hari. Dari hari Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan 5 sore dengan 8 jam waktu kerja dan 1 jam waktu istirahat atau isoman. Berikutnya adalah sejarah perusahaan. Pada awal berdirinya, BSI ini muncul terjadinya antara pergabungan atau merger di antara 3 bank syariah yang dimiliki oleh anak perusahaan BUMN, yaitu adalah Bank Syariah Mandiri atau BSM, BNI Syariah atau BNIS, BRI Syariah atau BRIS, yang sukses beroperasi sejak tanggal 1 Februari 2021 dan diresmikan langsung oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, yang merupakan bank syariah terbesar di Indonesia. Selanjutnya adalah profil perusahaan dari PT Bank Syariah Indonesia itu sendiri, yaitu visinya 1, Top 10 Global Islamic Bank, yaitu misi perusahaannya yaitu 1, memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, 2, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, 3, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Kegiatan umum perusahaan di PT Bank Syariah Indonesia ini, khususnya pada cabang KCP Jakarta Panglima Polim 1, yang merupakan perusahaan di bidang perbankan berbasis syariah, memiliki kegiatan umum yaitu melakukan administrasi, pengecekan, pemasaran, pencairan, dan penagihan pada produk-produk yang disediakan oleh PT Bank Syariah Indonesia dengan bentuk berupa pembiayaan pinjaman dana kredit pemilikan rumah atau KPR, mitra guna, atau dalam bentuk pembiayaan lainnya. Selanjutnya adalah pelaksanaan kerja profesi. Selama melakukan kerja profesi ini, praktikan diberikan bimbingan langsung oleh Kak Fadhana Rizky di bagian Consumer Financing Eksekutif, selaku mentor praktikan yang memberikan ilmu secara langsung perihal tugas apa saja yang harus dilakukan oleh praktikan. Yang pertama adalah penginputan BI checking ke dalam website. Dalam kegiatan ini, praktikan memasukkan data nasabah berupa KTP yang hanya diinput dengan nomor NIK saja ke dalam website. Setelah diinput, praktikan jangan lupa untuk mengapprove hasil inputan tersebut di website yang sama. Yang kedua adalah mengisi formulir nasabah mitra guna berkah. Berikut adalah contoh dari formulir itu sendiri. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mitra guna berkah ini harus melakukan pengisian formulir terlebih dahulu. Biasanya Consumer Financing Eksekutif ini akan membantu dalam pengisian formulir yang dimana nasabah sudah mengumpulkan dokumen yang diinginkan, berupa KTP, kartu keluarga, NPWP, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah scanning dokumen pembiayaan mitra guna berkah. Pada tahap scanning ini, praktikan melakukan scanning sesuai dengan syarat dan ketentuan, yaitu dokumen kurang lebih dari 1 MB berupa PDF. Semua dokumen digabungkan ke dalam satu folder yang dinamakan dengan nama nasabah itu sendiri. Baik, yang keempat adalah pengecekan rekening nasabah melalui sistem T24. Praktikan melakukan pendataan gaji para nasabah yang sudah melakukan akad, yaitu akad murabaha atau akad kord. Apakah gaji yang diberikan perusahaan ini sudah sesuai dan sudah ditarik oleh PT Bank Syariah Indonesia atau belum? Jika sudah atau belumnya, bisa didata melalui Excel yang sudah disiapkan oleh mentor saya sendiri. Yang terakhir adalah membaca hasil slik nasabah. Praktikan membantu membaca hasil slik milik nasabah yang merupakan list dari pinjaman milik nasabah itu sendiri. Slik ini berasal dari penginputan BI checking yang praktikan input dan approve di website milik Bank Syariah Indonesia itu. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu sistem yang hanya dapat digunakan oleh satu orang saja. Pada penginputan data dibutuhkannya penginputan melalui sistem perusahaan yang bernama WISE.
di mana hanya boleh didapatkan oleh karyawan tetap saja. Sedangkan praktikan hanya mahasiswa yang sedang melakukan kerja profesi, tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Sehingga praktikan hanya bisa mengerjakan penginputan yang dimiliki oleh karyawan tetap dan dilakukan di saat karyawan yang memberikan sistem sedang tidak memakainya. Cara mengatasinya adalah ketika terkendala hanya dapat menggunakan satu sistem saja dan harus bergantian kepada karyawan, praktikan dapat menyiapkan terlebih dahulu dokumen secara lengkap agar praktikan dapat secara langsung melakukan penginputan dengan cepat pada tahap yang lebih teliti. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman mengenai cara mengisi formulir mitra guna berkah. Praktikan kurang memahami bagaimana cara mengisi formulir mitra guna berkah dengan baik dan benar. Kendala ini terjadi ketika kali pertama praktikan mengisi dan juga kurangnya didikan oleh karyawan tentang bagaimana cara pengisian formulir tersebut. Sehingga saat mengisi praktikan hanya mengisi seadanya saja dengan menggunakan KTP, kartu keluarga, dan NPWP. Cara mengatasinya adalah praktikan harus lebih teliti dan mampu bertanya kepada karyawan mengenai cara pengisian formulir yang baik dan benar sehingga praktikan tahu bagaimana cara mengisinya. Dengan seiring berjalannya waktu, praktikan dapat mengisi formulir itu dengan benar dan cepat. Selanjutnya adalah hasil scanning terlihat miring. Data-data nasabah yang sudah praktikan kumpulkan menjadi satu akan melakukan tahap scanning. Praktikan juga mendapatkan didikan yang kurang mengenai scanning karena tidak dididik secara langsung, melainkan melalui handphone atau video call. Saat melakukan scanning pertama kalinya, hasilnya yang praktikan kirim terlihat miring dan harus melakukan scanning ulang. Cara mengatasinya adalah ketika terkendala scanning terlihat miring, praktikan tentunya akan melakukan scanning ulang dengan catatan melihat secara berkala hasil scanningan tersebut lalu dikirimkan ke karyawan tetap saat hasil scanning itu sudah benar. Berikutnya, karyawan yang tidak semua punya sistem T24. Saat melakukan pengecekan gaji pada sistem T24, praktikan hanya menunggu karyawan lain untuk membuka sistem T24. Karena sistem tersebut tidak semua karyawan punya. Praktikan meminjam sistem tersebut ke karyawan lain dengan kendala setiap beberapa kali sekali bergantian dalam membuka sistem tersebut. Jadi pekerjaannya merasa terhambat nih, karena sering sekali terjadi pergantian antara karyawan tetap dengan praktikan itu sendiri. Cara mengatasinya adalah praktikan akan menunggu karyawan lain menggunakan sistem T24 tersebut dan sudah menyiapkan apa saja yang harus praktikan kerjakan. Sehingga saat karyawan sudah selesai memakainya, maka praktikan dapat mengerjakannya dengan cepat dan teliti. Yang terakhir adalah banyaknya halaman pada dokumen hasil slik. Praktikan membaca hasil slik dari BI checking yang sudah didata dengan kendala hasil slik terlalu banyak halamannya. Satu nasabah terkadang bisa mencapai 100 sampai 200 halaman setiap nama. Ini terjadi ketika nasabah mempunyai tunggakan dan pinjaman di mana-mana, sehingga banyaknya halaman tergantung dari data nasabah itu sendiri. Cara mengatasinya adalah banyaknya halaman pada dokumen slik dengan mengatasinya secara berkala bergantian dengan rekan kerja praktikan. Jadi nggak cuma saya aja yang kerja, rekan kerja saya juga membantu untuk membaca hasil slik tersebut. Jika halaman melebihi dari 100 halaman, jika tidak lebih praktikan akan dengan sangat teliti dan mencatatnya dengan baik dan benar. Itu berbagi dengan rekan kerja praktikan itu sendiri. Selanjutnya adalah kesimpulan. Praktikan mendapatkan pengalaman baru, khususnya dalam dunia perbankan, berupa proses yang dilakukan untuk pengajuan pembiayaan mitra guna berkah pada PT Bank Syariah Indonesia sendiri khususnya di Panglima Polim 1, mulai dari proses pengumpulan data nasabah sampai ditentukannya akad murabaha atau akad court itu sendiri. Praktikan dapat melatih diri mengenai cara bagaimana beradaptasi di lingkungan baru, khususnya dalam menghadapi situasi dan kondisi pada dunia kerja, agar praktikan dapat lebih mudah dalam melakukan kerjasama dengan rekan-rekan kerja yang ada di perusahaan tersebut, khususnya di PT Bank Syariah Indonesia itu sendiri. Saran dari saya untuk mahasiswa yaitu, satu, sebelum pelaksanaan kerja profesi, harus dapat mempersiapkan diri dan mencari informasi dahulu untuk melaksanakan kerja profesi. Yang kedua, mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan memahami pekerjaan dan tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja profesi. Yang bagi universitas adalah satu, memberikan informasi tentang pembekalan mengenai kerja profesi untuk menyiapkan calon praktikan dalam melaksanakan kerja profesi. Yang kedua, pihak universitas sebaiknya dapat memantau mahasiswa yang sedang melaksanakan kerja profesi sehingga mahasiswa dapat bekerja sesuai dengan harapan universitas. Berikutnya, untuk perusahaan, diharapkan perusahaan dapat melakukan penempatan serta tugas sesuai dengan bidang mahasiswa terhadap pelaksanaan kerja profesi. Yang kedua, memberikan fasilitas dalam pelaksanaan kerja agar dapat mengerjakan tugas dan pekerjaan dengan maksimal. Sekian dari pemaparan presentasi saya mengenai PT Bank Syariah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.